Masih seputar informasi pendidikan, pemirsa, mulai tahun depan Universitas Darwan Ali atau lebih dikenal dengan UNDA akan melakukan pembenahan pada sistem pembelajaran dari kurikulum lama menjadi kurikulum berbasis kompetensi atau KBK. Hal ini bertujuan untuk menciptakan lulusan yang kompeten di bidangnya, mampu menguasai dan menerapkan sesuai disiplin ilmunya masing-masing. Sistem KBK atau kurikulum berbasis kompetensi tidak hanya menuntut mahasiswa paham materi saja, namun juga bisa mengaplikasikannya. Selain itu, KBK juga memberikan metode agar mahasiswa tidak hanya menjadikan dosen sebagai pokok bahasan yang dikenal dengan metode TCL atau Teacher Centered Learning seperti yang dipakai selama ini. Pada metode baru ini, mahasiswalah yang menjadi pusat pembelajaran. Metode ini dikenal dengan metode Student Centered Learning. Jadi dosen hanya menjadi fasilitator dalam kelas yang memberikan arahan bagi mahasiswa, dan mahasiswa itu sendiri yang harus selalu berperan aktif. Menurut Dekan Fakultas Pertanian Universitas Darwan Ali, Parisal Swasti RNSP yang didampingi Kepala Program Studi Teknik Sipil Lilis Indriani STMT, semua fakultas di Universitas Darwan Ali Sampit maupun Surian sudah mulai menerapkan sistem ini pada beberapa mata kuliahnya. Baru Fakultas Teknik yang sudah menerapkan pada semua mata kuliahnya, tetapi untuk saat ini masih masa transisi dan akan mulai diterapkan secara penuh mulai tahun depan. Kurikulum UNDA ke depan, 1 tahun yang akan datang ini diusahakan untuk bisa KBK, yaitu kurikulum berbasis kompetensi. Itu tuntutannya mahasiswa harus mampu mengerjakan apa yang kita bebankan ke mereka. Misalnya, contohnya aja mata kuliah saya dasar-dasar perlindungan tanaman, berarti mahasiswa sudah mampu mengidentifikasi serangan hama pada tanaman padi, serangan hama pada tanaman cabai, gejalanya seperti apa, itu harus bisa mampu seperti itu. Kalau yang lalu-lalu kan mungkin hanya sekedar mengetahui, memahami. Kalau sekarang tidak, tuntutannya mahasiswa mampu ke mata kuliah A, B, C, D, dan seterusnya. Kelebihan lain dari sistem KBK dengan metode Student Centered Learning ini adalah bisa mendeteksi sejak awal siapa saja mahasiswa yang mampu dan belum mampu menguasai materi kuliah yang diajarkan, karena pada sistem ini ujian tengah semester atau UTS dan ujian akhir semester atau UAS akan ditiadakan. Penilaian diambil dari frekuensi, keaktifan, dan tugas kuliah untuk mahasiswa yang akan ditambah. Bahkan pada mata kuliah tertentu tiap pertemuan akan diberi tugas, sehingga dari situlah akan terpantau kemampuan mereka. Bagi yang diketahui belum mampu, maka akan bisa segera ditingkatkan lagi kemampuannya dengan harapan pada akhirnya telah dapat menguasai bidang ilmu tersebut. Sebenarnya konsep KBK itu awalnya adalah profil lulusan. Nah, lulusan kita ini maunya kemana? Misalnya teknik sipil, kita unggulannya apa? Oh, saya maunya orang teknik sipil ini bisa perhitungan struktur, bisa gambar, dan juga bisa ngerap. Itu adalah produk akhirnya, outputnya. Nah, bagaimana kita ngejar output itu dengan menggunakan metode KBK ini? Jadi kemampuan itu yang poin-poinnya dari keunggulan dari lulusan itu yang kita jabarkan di sistem KBK. Berbeda dengan sistem terdahulu di mana kemampuan mahasiswa baru bisa diketahui setelah nilai hasil ujian akhir semester, dan saat itu sudah terlambat untuk meningkatkan kemampuannya, kecuali dengan cara mengulang lagi pada semester berikutnya untuk perbaikan nilai. Parisal Swasti juga menghimbau agar para mahasiswa tidak mengeluh dengan banyaknya tugas yang diberikan dosen, karena tugas-tugas tersebut akan mengantarkan mahasiswa menjadi lebih mampu dan bisa menerapkan ilmunya yang didapatnya di bangku kuliah. Hairil Anam, SSTV.